itulah yang menjadi penghuni neraka. Udah kufur, nggak peduli sama ayat-ayat Allah. Nikah mas kawinnya Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Itu Quran sampai sekarang masih bagus saja, udah 10 tahun. Mukenanya makin yang tadinya putih jadi kayak krem. Digantung, orang tahu akibatnya apa? Al-Quran tinggal tulisannya. Islam tinggal namanya. Masjidnya megah-megah kosong dari petunjuk. Ulama-ulamanya seburuk manusia yang ada di bawah langit. Itu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, sayati ala ummati zamanun layak minal Islam illa ismuhu walayak minal Quran illa rosmuhu wa masajidahum amiratun wa hiya kharabum minal huda ulama'uhum sarun nasi min adimis sama wa bihi takhrujul fitnah. Jadi kata Nabi sayati ala ummati zaman nanti kata Nabi lo ya. Nanti, nggak sekarang, nanti. Ini kan nanti. Sayati nanti akan datang ala ummati kepada umatku zamanun, satu zaman, satu masa, satu waktu, di mana pada masa itu, zaman itu layak kominal Islam ila ismuhu, Islam tidak tinggal kecuali namanya doang. Islam tapi perilakunya jauh dari Islam. Hanya nanti nggak sekarang, nanti. Cuman buat label, buat nyari kedudukan, buat nyari posisi. Islam buat kepentingan. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu, dan Al-Qur'an tidak tinggal kecuali hanya tulisannya. Qur'an yang makin bagus-bagus tapi nggak pernah dikebet, nggak pernah dibaca. Sibuk bacain WA. Bacain apa? WA. Tambahan. Ngaku loh. Aku, Pak. Tapi wong WA-nya Al-Qur'an kok. Ya, kan yang di-share ayat Al-Qur'an. Jadi yang dibaca makanya kalau mau WA itu pakai Al-Qur'an, jadi bacanya Qur'an. Hadis itu. Itu bagian bahaya itu mah. WA tempe gosong karo sambel bawang oh WA-ne doang ya enggak Kagak nyampe. kirim dong itu Al-Quran. Al-Quran dipakai senjata buat nakut-nakutin orang. Kan neraka ya Allah nggak gitu-gitu Nanti kata Nabi. Loh, kalau sudah begitu, wa masajidahum amiratun, masjidnya semakin megah. Kubahnya aja ratusan juta. Kubahnya tok. Wa hiya kharabu minal huda, tapi masjid itu kosong dari hidayah. Kosong dari petunjuk. Ada orang sholat diukur percepatan nggak masuk. Emang apa? Masjidnya mau digembok. Padahal masjid itu aslinya adalah sentral kegiatan umat, pusat kegiatan umat Islam 24 jam. Umat harus terlayani di masjid. Lihat Masjidil Haram. Lihat Masjid Nabawi 24 jam. Oke, bro. Oke, bosku. Tapi nanti.
masjid-masjid kita sudah semakin megah apa semakin jelek? Nah, nanti. Tapi ada masjid yang paling tidak megah. Ada. Nih. Masjid kita. Nah, yang megah kosong dari hidayah, Ya. kosong dari Tunjuk. akhirnya kopar kafiran. Tapi nanti Belum sekarang ya. ya belum, karena belum megah kok, belum megah. Kan yang begitu yang megah-megah. Nunggu ini megah. Nanti. Masih nanti. Dan Nabi meramalkan nanti akan datang satu zaman pada umatku di mana pada masa itu ulama uhum sarunnas, ulamanya termasuk seburuk-buruknya manusia. Min adimis sama yang datang dari kolong lah di bawah langit, berarti yang ada di muka Bumi. Dah ada belum? Dah ada belum? Ada. Nanti. Sekarang udah. Nanti. Nanti. Nah, Rasulullah bilang nanti itu pada tahun sampai sekarang sudah 1442. 50. Nah, 1400 tahun yang lalu Nabi bilang nanti akan datang suatu zaman di mana Islam tidak tinggal kecuali namanya doang, Al-Quran tidak tinggal kecuali tulisannya doang, masjidnya megah-megah kosong dari hidayah, ulamanya seburuk-buruk manusia yang ada di kolong langit. Nanti itu dikatakan Nabi 1400 tahun yang lalu. Sekarang udah ada belum? Hah? Udah. Berarti udah pas. Pas yang dinyatakan Rasulullah. Alhamdulillah masjid kita tidak megah. Berarti masih ada hidayah. Nah ini masih ada kedengaran suara Al-Quran, suara hadis, suara pengajian, suara sholawatan, suara zikir. Di saat masjid yang megah gelap, tutup, malah tutup. Kunci. Alhamdulillah. Kata kamar. Luar biasa. Sama Allah itu paling enak banget. Coba kalau orang suka percuma lu biar ngaji tiap malam juga, alam bingung ini nggak bakalan itu. Lu itu ngaji waktu rumah itu kan orang. Iya. Gak urusan sama orang, urusan sama Allah. Ya. Dulu, ya ada kisah ini semua orang pernah dengar. Ada seorang pelacur. Pelacur itu kalau di kampung saya begenggek, balon, Surabaya balon, apa meneh ini? Lonte. Ayo, temat. Temat. Itu nggak sholat nggak apa, pulang dari tempat pebengenggeannya, jualan melihat ada anjing lagi jilat-jilatin tanah, lemes badannya karena kehausan. Itu pelacur begitu melihat anjing begitu ada rasa sesama makhluk Tuhan, ya Allah, kasihan itu asu. Ya, dia turun ke sumur. Ya waktu itu kan sumurnya, dia turun. Dia lepas sepatunya, sepatu zaman dulu dari kulit unta itu ya, dilepas untuk ambil air di atas sumur itu, kemudian diminumkan kepada seekor anjing itu. Des itu pelacur dapat rahmat, maghfirah dan ridha Allah, ahli surga. Mosok sing ngene gak mlebu swarga rek? Terus sing pantes nang swarga sing kaya apa? Sing lambene ngecop gak karuan ya. Dan Nabi sangat menganjurkan kalau kita punya saudara punya aib itu harus diumbar apa ditutup? Tutupin. Kalau umpama begenggek itu tonggone sampean sama ngomong, "Wah, begenggek ngono ya." Bener.
balik paling kata-kata. Pantas begitu. Enggak. Orang Islam, orang beriman begitu pantas. Gimana sih? Jadi urusan surga neraka urusan tidak ada urusan sama manusia. Makhluk apapun dia, apapun atributnya, apapun ininya, surga neraka urusan Allah. Gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Dengan sesama kita saling gitu loh. Lo kalau saling ejek, saling hantam sana hantam sini, kapan mulai rukun bro? Dulu ada sumpah palapa itu untuk mempersatukan umat. Ada sumpah pemuda, ya kan? Berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, tanah air satu tanah air Indonesia. bersatu bro. Benar nggak? Nah, iya, sudah ada. Persatuan itu beda dengan satu. Satu sama persatuan sama nggak? Beda. Sama-sama berasal dari kata satu. Dapat awalan per, akhiran an, dari persatu sama. Kalah. Oh, enggak. Kakak salah ya jawabnya ya. Sambel itu satu, berasal dari Persatuan. Nyambel cabai tok. Enak. Enak. Cabai tok enake dikletus karo tahu Sumedang. Ada sahunya. Sambal didongeng. Lho nyambel paling enak itu ya ono cabai sing rasane pedes. Ada uyah garam yang rasanya asin. Berbeda apa tidak? Berbeda. Ada terasi yang rada amis-amis kayak ambune apa kayak? Apa sing ngomong terasi kayak? Kasih. Ah ya. Terasi. Kaki cantengan. Terasi Kaki bagaimana? cantengan banyak terasi. Kamu udah sini aja. Lho macam-macam. Ono tomate, ono bawang merah, ono bawang putih. Berbeda apa sama? Berbeda tapi menjadi satu kesatuan, itulah persatuan. Kalau kita mau bersatu jangan dibikin sama. Oh nggak bisa kok. Ya, kepala sama berbulu tapi isinya Lain. lain. Makanya iya karena butuh ya. Betul nggak? Kue bolu dipanasin. Kepala sama berbulu isinya Lain. iya. Bulu lain, ada yang bulu lebat, ada yang bulu tipis, ada yang bulu Rontok. bulu kalong, Bulu rontok. Iya kan? Lah orang kok disuruh sama. Nah orang podo kafir. Betul nggak? Kalau nggak sama pasti. Kalau nggak sama neraka. Nggak bisa. Gusti Allah tuh enak banget. Angger amanu wa amilu sholehah ulaika ashabul. Kalau urusan sama Allah tuh enak banget. Tapi ya jangan dienak-enakin itu loh. Ya dijaga amal solehahnya, dijaga imannya. Iman kudu solehah. Itu begitu. Itu loh indahnya. Sampai pengen mulia kedudukannya di sisi Allah, cukup gunakan 2 waktu lalai. Fi auqatil ghaflati. Waktu duha wal waktu bainal isa'ain nih, pada waktu duha dan waktu antara maghrib dan isya. Waktu duha dianjurkan sholat duha di saat orang lalai. Waktu di antara maghrib dan isya dianjurkan sholat awabin. Bisa lakukan 2 itu istiqomah. Istiqomah itu apa? Terus menerus. Terus dan terus. Enak ngomong. Bisa ngaji terus hebat gue. Terus dan
Terus dan terus. Lu Lanjutkan. Ini paham gitu ya? Ya, paham. Terus lanjutkan yang lanjutin yang Aku lain. ae ora wani ngomong lu. Jagani nek pas ora Terus. mulane nek ana sing ora terus aja dilokno didongakne. Muga-muga nek sibuk dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Ben sesuk ora Sibuk. iso mangkat maning. Ora mangkat ngajar dicengin. Sesuk malah ngambek. Ngambek ya. Didongak-dongakno muga-muga husnul. Nek pas sudah agak nyanyi bareng-bareng. Itu. Udah istiqomah itu al-istiqomah itu khairun min alfi karomatin. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ya Allah Gusti. Allah nyuwun. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang kula istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Husnul khotimah itu lho. Tapi syaratnya Istiqomah. terus dan terus. Lanjutkan Mbak Yin. Lanjutkan. Upamu biasanya jadwal jam 3:30 atau jam 4. Kok jam 4 turun teko. Jangan disumpahin tengokin ke rumahnya mbok menawa keturun. Jeruk sekali. Wis jam 4 ya ngono. Nek kira-kira lagi sibuk, guys, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan dan melancarkan segala urusan usaha dan pekerjaanmu ya, Nduk. Amin. Ya wis aku tak ngajar. Terus. Lanjutkan ya. Lanjutkan, Bang. Ini bahasa motivator. Kalau nggak gini nggak termotivasi. Ini bahasa murabi, itu memotivasi, menyemangat. Boleh saya Lanjutkan. Istiqomah. Dia istiqomah. Enak sama Allah. Kita minta kan istiqomah. Ya, paham ya? Paham. Pokoknya Allah yang berjanji, dijanjikan. Jadi paman roja ilallahi wastaiqadha li taatihi fi hadil awqati kana indahu bimaka nin. Maka barang siapa yang kembali kepada Allah dan bangun untuk taat kepadanya pada waktu-waktu ini, yaitu waktu yang orang lalai, maka daya di sisi Allah mempunyai kedudukan yang mulia, yaitu sholat duha dan sholat awabin. Dah, paham ya? Kita lanjutkan. Selesai awabin ya? Ya, nanti yang perlu dipertanyakan. Wa minal mustahabbi sholatu tasbih, dan di antara sholat sunnah yang termasuk disunahkan adalah sholatu tasbih adalah sholat tasbih. Ya, sholat tasbih yang diaturkan. Wahia arba'u rakaatin, sholat tasbih itu jumlahnya 4 rakaat. Ya, 2 rakaat salam. Setiap rakaat itu ditambah ucapan bacaan tasbih 75 kali. Pada takbiratul ihram 15,
waktu ruko 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud lagi 10, duduk tumakninah sebelum berdiri ke rakaat kedua 10. Jadi semua 75. 4 rakaat berarti 300 tasbih. Oke, 4 rakaat. Waqat waradatil akhbaru bi fadliha. Dan telah datang beberapa hadis menjelaskan tentang keutamaan sholat tasbih. Keutamaan sholat tasbih banyak hadis-hadis yang menjelaskannya. Wa inna man shollaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubi wa ma ta'akhir. Ya. Dan sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat tasbih, maka Allah mengampuni kepadanya dosa-dosa yang terdahulu dari dosa-dosanya dan dosa-dosa yang kemudian. Sholat tasbih, dosa yang lalu diampuni. Dosa yang akan datang udah diancang-ancang. Kok nek dosa tak ampuni. Tapi bukan berarti habis tasbih terus maksiat. Oh, habis tasbih tenang aja kalau kamu tasbih habis Ramadan ya kan. Diampuni. Itu hebatnya sholat tasbih. Allah tuh udah ancang-ancang cuman pengen ngampuni. Jangan minta ampun, pasti diampuni oleh Allah. Jangan khawatir. Tasbih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihil Abbasi radhiyallahu anhu kina allamahu iyaha sholiha fi kulli yaumin aw fi kulli jum'atin aw fi kulli sahrin aw fi kulli sanatin aw fil umri maratan al hadis. Dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li amihil Abbas radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi Ibnu Abbas radhiyallahu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mengajarkan sesuatu ya, kina alamahu ketika beliau telah mengajarkan sholat itu, yaitu sholat tasbih. Ketika Rasulullah mengajarkan sholat tasbih kepada pamannya yang bernama Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan iyaha sholiha gitu ya, kerjakanlah sholat tasbih ini, kata kerjakanlah sholat tasbih ini. Rasulullah mengajarkan kepada pamannya. Kapan? Fi kulli yaumin. Kerjakan sholat tasbih setiap hari. Setiap hari. Au fi kulli jum'atin. Atau kalau kamu nggak bisa kerjakan setiap hari, paling tidak kerjakan setiap Jumat sekali. Berarti seminggu sekali ya. Karena jumlahnya Jumat, karena Jumat itu hari libur. Satu Jumat, kalau kita satu minggu. Wah, 1 minggu nggak bisa. Au fi kulli syahrin. 1 bulan. Kalau setiap Jumat nggak bisa, sebulan sekali. Wah, repot. Au fi kulli sanatin. Setahun. Atau kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Contohnya seperti saya gitu. Ramadan ngono ya tergantung yang mimpin. Munggah rasida sholat tasbih ya kan? Ya Mbak Min. Wis munggah capek-capek tuh Ramadan nggak jadi sholat tasbih. Ngapa coba? Dari rumah udah awuin sih gitu mau sholat tasbih. Sampai tuh naik ke atas, ora situ. Ngapa? Enggak ada yang imamin ya? Ada, banyak orang kok waktu itu. Semua bisa. Apa ada mutabah ya waktu itu? Mutabah. Waktu itu pada mutabah semua gelap. Mutabah. Ayo sholat tasbih dhewe. Waktu itu situ kan digelapin, pada naik gelap. Sholat tasbih itu sendiri bisa. Iya. Mutabah. Nggak harus berjamaah. Nggak tahu acara. Itu ya, setahun sekali. Nah, aduh setahun sekali kayaknya apa? Setahun sekali loh masih berat. Masih
Apa kata Nabi? Au fil umri marrohtan. Kalau nggak bisa nih kamu setiap hari rawiso seminggu pisan, enak kan? Urusan sama Allah sama Rasulullah itu Enak. nggak kaku, nggak kayak orang pinter-pinter zaman saiki. Wah, cara podo karo dhewe, wah temen. Rasulullah enak. Kalau bisa ya tiap hari kamu sholat tasbih. Nah umpama nggak bisa ya tiap Jumat sekali aja dah. Wah kalau nggak bisa nih, udahlah sebulan sekali. Enak banget ya. Wah adem itu dengerin tuh. Oh, masih ada harapan. Pas sebulan sekali kok meraih juga, oh meraih juga. Ya wis lah setahun sekali. Setahun sekali yo. Kadang-kadang meleset juga setahun sekali aja masih meleset. Ini buktinya meleset kok. Ya wis nek setahun sekali nggak bisa seumur hidup sekali. Udahlah seumur hidupmu paling tidak pernah sholat tasbih sekali. Itu kalau Kanjeng Nabi, upama aku ana sing protes, upama aku sing ngono, kok ana sing protes, Pak kalau seumur hidup sekali nggak bisa gimana? Modar aja lu. Itu kalau saya. Kalau Allah sama Rasul enggak begitu. Ya, makanya ya kalau ada saudara-saudara kita yang belum mau ngaji, belum mau sholat, jangan diomongin, jangan dikata-katain. Pertanyaannya kembali pada diri sendiri. Sampeyan panjenengan sedoyo wis ngajak apa durung? Halo bro. Halo bro. Halo bosku. Contohnya banget wis ngajak apa tetangga brengsek banget emang dan kafir banget emang ngajak ngaji kok kuburan ini kok lho wis dijak apa durung. Jangan nyalain orang. Kalau sudah diajak sesuk melu ya rebawan ngaji ya Mbak. Ya insyaallah Mbak nanti bulan saya itu. Kok rebo enggak mangkat mungkin lali. Sudah diingatkan apa belum? Iya. Diajak udah. Diingatkan udah. Kali lupa diingetin udah berkali-kali. Terus diapain? Sumpahin. Mau sumpahin doain. Kayak sholat hajat ya. Ada yang pakai putih tinggi. Iya kan? Kok bisa? Padahal sholat-sholat yang lain nggak pernah begitu. Karena ada mujarab malaikatnya banyak. Tujuan yang penting pokoknya apa lepas ikdi kajatina ngono kayak wis pokoknya 100 juta ke atas lah. Pokoknya kalau pasangan dungo kok ikdi kajatina sebutkan hajatnya masing-masing minimal 100 juta ke atas. Ya Allah, aku pengen mobil 100 juta ke atas. Aku pengen istri yang cantik yang kayak itu dan 100 juta ke atas ya. Ya ini 5 juta ini amat selamat lah. Oh 5 juta itulah Pak Budi Mbak Min ya 10 juta. Jadi kamu kalau uji kajatina itu 100 juta. Tasbih sama Allah jangan tanggung. Tapi ingat sabda Rasulullah. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa orang yang hatinya lalai. Maka dijaga hati jangan sampai lalai dengan cara mengatur kempas-kempisnya nafas dengan zikir kepada Allah. Wallahu a'lam bis. Demikianlah tabarukan kita karena saya itu dunia wal wasaya imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa
wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamizina wa li talamizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbih warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.